Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek keperluan dari komunikasi informasi akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperluan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Dr. Wira Lestari. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan fungsi komunikasi. Gibson dan kawan-kawan 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing dengan human communication yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothys 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Lalu model komunikasi. Karena keragaman perspektif dalam mempelajari komunikasi, tidak ada satu teori atau sekelompok teori komprehensif yang dapat menjelaskan komunikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mengatur berbagai teori komunikasi, pembahasan akan dimulai dengan sejumlah model dari proses komunikasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kategori variabel dan hubungan antar variabel tersebut. Setelah membahas model-model tersebut, akan dibahas mengenai variabel-variabel itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap komunikasi yang efektif. Model adalah penyajian abstrak dari beberapa aspek, teori dan sistem klasifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta mengkategorikan bagian-bagian yang relevan dari suatu proses. Macam-macam model komunikasi yaitu yang pertama ada model Lasswell, yang kedua model Shannon-Weaver, yang ketiga model SMCR-Berlo, dan yang keempat model Wesley-Marshallian, dan yang kelima model pemusatan komunikasi. Lalu, hal-hal berdasar dalam komunikasi. Yang pertama ada arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dari kelompok atau suatu organisasi. Sedangkan komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkatan dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran yaitu formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang berikatan dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya lebih bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan komunikasi besar memengaruhi kebutuhan sosial dalam anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Lalu yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi dapat terjadi tidak hanya melalui kata-kata atau verbal, tetapi juga dapat melalui bahasa tubuh seperti pandangan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang memiliki makna tersendiri. Hal ini dipelajari dalam ilmu kinetika, yaitu studi akademis yang mempelajari tentang gerakan dan bahasa tubuh. Meskipun kinetika diakui sebagai bagian penting dalam komunikasi dan perilaku, namun bidang ini masih tergolong baru dan lebih banyak didasarkan pada dugaan populer daripada hasil penelitian ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam membuat kesimpulan terkait implementasi bahasa tubuh. Lalu yang keempat, penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa faktor jadi penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu yang pertama penyaringan, yang kedua perspektif selektif, yang ketiga defensi, dan yang terakhir bahasa. Lalu variabel yang berpengaruh pada komunikasi. Salah satu tujuan pembahasan model adalah untuk membantu mengkoordinasikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dari informasi akuntansi. Berdasarkan model yang disajikan, pembahasan tersebut diatur ke dalam bagian-bagian yang berurusan dengan sumber, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik, dan konteks lingkungan di mana penyusunan dan komunikasi informasi akuntansi terjadi. Dampak komunikasi tidak akan dibahas secara eksplisit. Lalu, variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama ada sumber, yaitu ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerimaan dan sumber. Yang kedua, kesamaan antara penerimaan dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerimaan adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin,
negara, dan lain-lain, dan kesamaan kognitif, misalnya kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di mana usaha mencoba untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikasi. Pesan atau message terdiri dari dua aspek, yaitu isi pesan atau context of message dan lambang atau simbol untuk mengekspresikannya. Yang keempat, saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. F.C.H. Schramm 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi, yaitu yang pertama panca indera yang mempengaruhi, yang kedua peluang untuk umpan balik, yang ketiga besarnya kendali penerima, yang keempat jenis pengodean pesan, yang kelima kekuatan multiplikatif, dan yang terakhir pelestarian pesan. Lalu masalah-masalah dalam komunikasi ada 4. Yang pertama, penghalang komunikasi antar pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara mereka. Khususnya, ia mampu menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari komunikasi lisan. Konflik komunikasi antara pria dan wanita adalah pria cenderung memberikan solusi ketika mendengarkan masalah atau mencerminkan ketidaktergantungan dan kontrol, sementara wanita membagi masalah untuk mencari dukungan dan kedekatan, bukan mencari nasihat. Hal ini menciptakan kesenjangan komunikasi karena pemberian nasihat menciptakan hierarki sementara pemahaman timbal balik menciptakan kesetaraan dalam komunikasi. Lalu yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Komunikasi yang benar secara politis mengacu pada penggunaan kata-kata yang sensitif terhadap perasaan orang lain, terutama dalam lingkungan kerja yang semakin beragam. Meskipun penting untuk menghindari kata-kata yang dapat menimbulkan stereotip atau menyinggung perasaan, pendekatan ini juga memiliki dampak negatif, yaitu membatasi perbendaharaan kata yang dapat digunakan dalam berkomunikasi. Ketika seseorang yang menghilangkan kata-kata tertentu dan menggantinya dengan istilah baru yang kurang dipahami, hal ini dapat mengurangi kejelasan dan akurasi dalam penyampaian pesan. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara kepekaan terhadap perasaan orang lain dan kebutuhan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. Tidak ada solusi sederhana untuk masalah ini, tapi yang penting adalah kesadaran akan kedua aspek tersebut dan upaya untuk mencari titik tengah yang tepat. Berikutnya, komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menghadapi berbagai tantangan yang lebih kompleks dibanding komunikasi biasa. Terdapat 4 masalah utama dalam komunikasi lintas budaya, yaitu perbedaan semantik atau makna kata, yang kedua konotatif kata yang berbeda antar bahasa, yang ketiga perbedaan nada bicara yaitu formal dan informal, dan perbedaan perspektif dalam memandang dunia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada 4 aturan yang dapat diterapkan. Pertama, mengasumsikan adanya perbedaan terlebih dahulu sampai ditemukan persamaan. Yang kedua, mengutamakan deskripsi daripada langsung memberikan penafsiran atau evaluasi. Yang ketiga, mempraktikkan empati dengan memahami latar belakang dan perspektif lawan bicara. Dan yang terakhir, memperlakukan setiap penafsiran sebagai hipotesis yang perlu diuji kebenarannya melalui umpan balik dari penerima pesan atau rekan dari budaya yang sama dengan teknik komunikasi. Dengan menerapkan aturan-aturan ini, komunikasi lintas budaya dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan kesalahpahaman dan masalah dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu komunikasi elektronik. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengalami perubahan signifikan sejak awal abad ke-20. Dimulai dengan telepon yang mengurangi komunikasi tatap muka, dilanjutkan dengan mesin fotokopi di era 1960-an yang mempermudah penyalinan dokumen. Namun perubahan paling drastis terjadi pada awal 1980-an dengan munculnya berbagai teknologi elektronik seperti pager, faksimil, konvensi video, email, dan telepon genggam, serta pesan suara. Teknologi-teknologi ini telah mengubah cara berkomunikasi dalam organisasi dengan memungkinkan komunikasi tanpa batasan tempat dan waktu, mempersingkat jalur komunikasi vertikal dalam organisasi, serta mempercepat pengiriman pesan tertulis. Evolusi komunikasi berlanjut dari penggunaan memo dan telegram hingga layanan pengiriman ekspres, faksimil, email, dan akses internet yang memungkinkan semua bentuk komunikasi tertulis dapat diteruskan secepat komunikasi telepon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.